kayak kampung laki saya nggak ada muslim. Tak ada muslim, satu pun tak ada. Jadi kalau muslim saya seorang datang. Tempat mertua saya pedalaman masuk menjalin masuk ke dalam. Suami ibu yang sekarang? Suami ibu mualaf juga? Mualaf, saya masukkan ke Islam baru 2 tahun 3. Nya. Masukkan aku Islam. Oh, kok mau? Ayo tuh. Bawa dia ke masjid Langsa 1 tuh. Baru Pak Ustaz Darwin buat ganti surat. Karena dia merasa kaya, jadi dia tidak perlu belajar agama kali ya. Saya pikir gitu. Ada nggak sampai kejadian ibu ngajak orang mengaji, ada penolakan dan ibu ini sampai nangis saya waktu itu. Nangis saya itu, ya Allah, ngapalah kita ngajak dia marah-marah sama kita. Marah dia sama kita. Karena mualaf ini sangat rapuh. Dia rapuhnya. Dia tuh seperti layangan. Kalau suaminya meninggal, ya putuslah tali kan gitu kan. Akhirnya dia tuh balik lagi dengan agama Konghucunya atau di Kristennya, dia tetap kembali. Nanti mereka bilang saya bohong juga. Saya sebenarnya tidak bohong. Kau tengok ya, masuk Islam saya banyak sekali cap, sampai kantor polisi pun ada. Polisi pun ada. Itulah makanya dulu kami masuk Islam tuh, ya memang betul-betul saya itu kena siksa. Jadi di sana itu harus minta tanggung jawabkan dengan polisi juga. Takut dituntut sama keluarga saya. Banyak sih Pak, kadang-kadang dia ngaji tuh Bu, ndak ada ini, tak ada baju, saya kasih, tak ada kerudung, misal tak ada apa, baju saya lah saya bongkar, ambillah ini berebut Pak, saya kasih kan. Baju tuh Bu? Baju saya. Mereka ini ada jilbab nggak sih? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Ilham di channel Laskar Tujuh Langit. Alhamdulillah, di samping saya ini ada Mak Yul atau Ibu Lim Junfa dan Ustadz Julia. Ustazah. Dan di samping Mak Yul ada Ibu Mona. Ibu Mona ini mualaf juga Ibu ya? Maria Emilia. Apa? Nama saya Maria Emilia, tapi dipanggil Bu Mona. Bu Mona. Orang Ambon. Orang Ambon. Oh, orang Ambon. Dan ini saya dengar tadi Bu Mona juga keturunan Chinese ya? Iya, mama saya Cina, bapak saya Ambon. Kok bisa nyasar Kalimantan Barat? Bapak kan dulu tentara. Oh, tentara. Kena tugas di sini kan. Terus jumpa mama saya Amoy. Oke, kita stop dulu, tahan nanti untuk episode berikutnya kisah tersendiri tentang Bu Mona. Nah, ini tapi sebelumnya akan saya sampaikan amanah dari penonton Laskar Tujuh Langit, dari netizen sudah saya sampaikan kepada Bu Yuli. Ya, saya banyak terima kasih bantuannya, sangat membantu untuk saya. Saya bisa amanah ini bisa untuk untuk dakwah saya juga. Ya, bukan untuk saya sendiri juga ya, bisa saya untuk ya membantu guru-guru ngaji apa tuh. Alhamdulillah. Ya. Jadi teman-teman, jadi ada beberapa donatur yang mem-WhatsApp saya di nomor yang saya cantumkan di video ataupun di deskripsi video itu mengamanahkan untuk diberikan kepada Mak Yul agar dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah Mak Yul. Alhamdulillah sudah saya sampaikan dan di sini sangat sekali terbantu Mak Yul ya. Iya. Nah Mak Yul, ini bisa ketemu Bu Mona nih, macam mana ceritanya nih? Kan beda ini ya, sama-sama dulunya mualaf, kok bisa ketemu bagaimana nih? Ya, waktu itu saya nih kan ya buka pengajiannya itu ada berapa, dari Sungai Selamat juga ada, pokoknya di Siantan juga ada. Jadi Sungai Selamat saya buka itu pas kebetulan si Mona ini buka Kak pengajiannya. Jadi kami datangilah ke dia. Ibu datangi? Datangi ke rumahnya. Jadi ya merangkul mualaf-mualafnya, dia sangat banyak sekali mualafnya juga katanya. Jadi saya ke sana. Dan tadi saya dengar
Mak Yul sama Bu Mona nih bercakap-cakap pakai bahasa Tionghoa nih, bahasa Cina nih. Kok bisa nih? Bu Mona kok bisa bahasa Tionghoa nih? Mama saya kan Cina, bapak saya Ambon. Jadi pandailah sedikit-sedikit. Kan kemarin video Bu Mona juga viral, Bu ya. Dan di situ katanya jangan bukan orang Pontianak asli katanya ya, bukan orang Kalimantan Barat. Kan dibilang orang Palembang, bohong ibu ini nih. Orang Malaysia ada bilang orang Palembang, ada orang Medan. Saya bilang saya orang Pontianak asli, macam mana nak dibohong? Saya bilang sampai pergi ya ke rumah, kok ibu nak percaya? Saya bilang masih tak percaya. Nah ini mau tes nih, ibu berdua nih ngomong bahasa Cina atau bahasa Tionghoa nih, bisa nak nih? Kira-kira bisa nak nih, coba Bu. Ni si Pau Mong, Bu. Sip pau Oh, si Ma Choi. Sip kenyo. Oh, ano si tu. Ho. Artinya apa tuh? Ayam. Oh, ayam. Makan ayam. Tadi makannya di pengajian. Lauknya ayam. Oh. Tunjuk. Oke. Mau sit tunjuk Oke, teman-teman, ini bagi teman-teman yang penasaran dengan kisahnya Bu Mona, nanti kita akan tonton di episode khusus bagaimana Bu Mona ini tertarik dengan Islam. Dan dulunya Bu Mona ini non muslim, Bu ya. Karena Bapak Katolik ya. Bapak Ambon, tentara, ketemu pujaan hatinya di Singkawang, Sungai Duri ya. Karena kota Singkawang terkenal dengan kota Amoy, Bu ya. Ya, bapak kan waktu itu ada PKI. Oh. Lama itu. Ketemu Amoy. Oke. Jadi kita sebelumnya udah 5 part nih kisah Bu Yuli, dan alhamdulillah banyak sekali penggemar dari Bu Yuli. Ibu dan Mama nih kan tadi ngajak mualaf ngaji. Ya. Ya. Ada ndak suka dukanya nih? Awalnya sih ya susah juga ngajak-ngajak mualaf itu. Yang susah ngajak tuh yang suku Tionghoa. Susah Sekali. Kadang kita datangi dia, nanya dia, bergabunglah kita ngaji. Kita tanya dulu sama dia, ibu udah tahu ngaji belum? Jadi kenapa ndak ngaji, ndak ada tempat belajar? Suaminya ndak diajarin ke? Dibilang suami kerja. Bagaimana gabung sama kita? Kita ada buka pengajiannya, ada ustadznya, bisa mengajarkan mereka ini. Nah, jadi kata mereka nggak usahlah, satu yang seperti itu. Datang lagi yang kedua itu kita tanya dia, udahlah ngurus ya dirimu sendiri katanya. Jadi dia nak mau ikut kita belajar. Jadi dia nyuruh kita ngurus kita sendiri ya. Jadi orang-orang itu mungkinan belum dapat hidayahnya. Tapi masih Islam karena menikah. Dia itu kan karena dia tuh menikah itu kadang-kadang tuh yang kaya itu susah. Karena dia merasa kaya, jadi dia tidak perlu belajar agama kali ya. Saya pikir gitu. Ada nggak sampai kejadian ibu ngajak orang mengaji, ada penolakan dan ibu ini sampai nangis saya. Waktu itu nangis saya tuh, ya Allah, ngapalah kita ngajak dia marah-marah sama kita. Marah dia sama kita. Itulah, tapi kita harus sabarlah. Macam mana ngajak orang ya? Kok bisa kita kena marahi orang gitu ya? Udahlah sabar ya lah. Tapi lama kelamaan ya saya ndak ngajak dia lagi. Tak mau saya ngajak karena dia nak mau. Susah diajak. Kalau dia udah nak mau, udah tak mau. Yang saya kesalkannya itu apalah Pak Ilham? Suaminya kan Islam. Yeah. Seharus suaminya mendukung mereka ini, istrinya kan harus dia mendukung. Oh bolehlah, bimbing dia supaya saya ndak bisa ngajar kamu ikut aja. Gitu bah. Tapi nggak ada. Suaminya pun sama tak iya kayak gitu. Mungkin suaminya ndak ada agama kali, saya bilang. Kok ndak bisa mendukung istrinya? Itulah sangat kasihan seperti itu. Sampai sekarang ya dia ndak pernah belajar ngaji. Ada. Jadi kemungkinan besar ini akan kembali lagi ke agama asal jika suaminya meninggal ataupun bercerai. Itu udah pasti. Karena mualaf ini sangat rapuh. Dia rapuhnya. Dia tuh seperti layangan.
kalau suaminya meninggal ya putuslah tali kan gitu kan. Iya. Akhirnya dia tuh balik lagi dengan agama Konghucunya atau di Kristennya, dia tetap kembali. Karena kan banyak orang dia kan. Banyak orang dia, kalau untuk apa kau bertahan lagi, suami kamu udah tak ada. Gitu. Jadi mereka tuh cepat merubah lagi balik agamanya. Dari situlah rawan buat saya. Kalau ada seperti ini, seperti itu, saya cepat-cepat datangi. Cepat-cepat datangi. Datangi. Kalau suaminya meninggal, dia memang belum kuat dengan agama, dia pasti kembali Lagi otomatis. kembali agamanya. Makanya dari itulah tugas saya nih selama ini, mengajak mualaf-mualaf tuh supaya bisa ngaji, bisa apa, untuk dia menguatkan agamanya. Kalau dia udah kuat dengan agama Islamnya, kayaknya dia ndak balik lagi dengan agama Konghucu. Ya Mona ya. Selama ini ya saya punya anggota banyak juga. Jadi seperti beliau ini, daerah ini dia sebagai ketua, dia pun membantu kita. Membantu misal ada mualaf-mualaf, Bu Yuli ini ada mualaf kayak gini. Mereka lapor ke kita. Ayo kita datangi ke dia. Jadi supaya mualaf-mualaf tuh ndak merasa dia sendirian gitu. Jadi kita Yang nih meninggal, yang sakit, kita kunjungi ya, biasa kami sama dia. Ada lagi yang lain-lainnya kan, ketua yang seperti ini. Jadi kami gabungkan, datangi mualaf-mualafnya supaya dia merasakan saya punya keluarga nih, gitu Bah. Jadi dia ndak bakal balik lagi gitu. Nah, kita kembali ke Bu Mona. Bu Mona, suka duka Bu Mona ketika membuka pengajian dan mengajak mualaf untuk mengaji. Ada enggak suka dukanya nih? Suka dukanya banyak. Kadang-kadang gini, saya pertama kan saya cuman sendiri ngaji. Teman saya yang ngajar tuh gurunya tuh teman saya, jadi bilang, Bu Sur daripada ngajar sini baik ngajar rumah saya. Jadi saya pikir saya sendiri, baik saya ngajak teman. Jadi duduk-duduk saya gedor-gedor rumah orang yang mualaf, saya tahu tuh orang mualaf. Aku bilang, Bu, Assalamualaikum, Ibu kan mualaf. Iya, dia bilang, Ibu mau enggak belajar ngaji? Di mana rumah saya? Jam berapa? Jam 1 siang. Oh, enggak bisa. Itu jam saya tidur, enggak bisa diganggu, kata dia. Astagfirullahaladzim. Udahlah Bu, kok gitu, dia bilang. Sampai 3 kali saya ngajak dia, enggak bisa diganggu, katanya. Iyalah Bu, dah. Sampai saya manas nih, saya bilang, mudah-mudahan kau tidur selamat. Itu sih doa. Kan Bu, kadang-kadang ada satu lagi saya ngajak, Bu, Ibu kan mualaf kan, saya tahu dia Cina. Dia marah, siapa bilang saya Cina? Tak ada, saya bukan Cina. Dia bilang, bapak saya tuh Padang, mak saya, dalam hati saya padahal dia Cina, keluarganya banyak dekat rumah nih. Marah dengan saya sampai merah, muka saya malu kan. Dibilangnya bukan Cina, saya itu pandai ngaji dah katanya. Tak mau saya belajar situ katanya. Ya udahlah Bu, kalau gitu saya bilang. Ada saya pokoknya banyak Pak. Jadi ada yang mau, ada yang tak ada. Itulah suka dukanya. Tapi kebanyakan mau atau tidak? Kebanyakan banyak yang datang tuh mau. Banyak. Dan banyak. Ibu Mona ini daerah Siantan ya. Sedangkan Bu Yuli kan daerah Kota Pontianak ya. Kota Pontianak. Kok bisa nih nyatu nih? Bu Yuli ini kan dia ada pengajian di Sungai Selamat. Mungkin satu guru tuh ada tahu di situ ada pengajian mualaf. Jadi Bu Yuli ngunjungi kami. Jadilah kami bawahan Bu Yuli. Oh, bawahan. Di bawah naungan Bu Yuli. Jadi kalau ada apa-apa kan bisa Bu Yuli saling berkomunikasi, saling berkoordinasi saya ya kan Bu. Istilahnya buka pengajian sini nih, MT kami ini kan baru. Jadi banyak juga Bang yang ikut dulu 50, tapi tidak bisa dipaksa orang tuh. Saya kerja Kak Mona. Udahlah, saya kerja. Udahlah kerja, tinggal 30 lebih sekarang. 30 lebih. Masih aktif. Itu udah berapa lama nih, Bu? 3 tahun. 3 tahun ya. Kalau Bu Yuli? Saya 14 tahun. 14 tahun. Oh, berarti Bu Yuli lebih senior berarti. Senior, maka saya di bawah dia, senior ya. 3 tahun mau jalan lebih lah. Tapi hikmahnya adalah ini kan nambah kawan Bu ya. Kita kenal Bu Yuli dan mungkin kenal dengan
ibu-ibu yang mengadakan pengajian serupa juga mungkin banyak kali kenal ya. Banyak kumpul sebulan sekali itulah di rumah Quran. Masya Allah. Tempat Pak Haji masuk. Pak Haji masuk. Mujahidin. Oh. Apa, Bu? 100 lebih kalau datang semuanya. Berarti banyak benar. Berarti banyak ya mualaf di Kota Pontianak dan Banyak. sekitarnya. Dulu Bang yang belajar tempat saya tuh Bang nyebut Allah ya enggak bisa Bang. Saya bilang, Bu, ibu udah berapa tahun kawin, enggak dibimbing suami ke enggak pernah. Jadi ngucap Allah, Allah. Bu, Allah. Maaf Pak ya, ngambil sembahyang enggak bisa, niat enggak tahu, solat pun enggak tahu. Semenjak sekarang diajar tempat kami kan ada gurunya, ada 5 orang, Bu Suryani itu pembimbing kami. Adalah ngajar tuh, alhamdulillah dah lancar dah sekarang, ngaji pun pandai. Biarpun ikro kata orang, baru ikro 4, 6. Ada juga yang Quran. Banyaklah dapat hidayahnya itu kan. Mau belajar ngaji deh. Kalau dulu ada gak yang merajuk sedikit berhenti. Ngambek berhenti. Banyak seperti itu. Banyak yang itu sisa 30 lebih. Iya. Terus ada nggak Bu perasaan Bu Mona ketika melihat teman-teman yang ngaji sama Bu Mona ya, dari tidak bisa akhirnya menjadi bisa? Apa sih yang Ibu rasakan? Senang lah saya, senang rasanya, gembira rasanya. Biar kata abis ngaji tuh, saya kasih makan, tak pernah kan jam 10 ngaji, saya buatlah makanan, tak pernah ndak ada. Kata orang teh, misalkan misua, nasi goreng, tiap hari lah tiap 1 minggu sekali. Nanti misalkan dia ada uang tok tuh kan 30, saya nambah lah Pak 100, saya nambah uang gaji laki saya tuh. Saya sisihkan 400 tuh untuk 1 minggu. Okay. Untuk 1 minggu kan 100. Nggak cukup lah belanja untuk 30 lebih makan kan ramai. Ada videonya tuh. Saya kan. Iya. Jadi saya sisihkan gaji laki saya, biarpun gaji laki saya kecil, adalah untuk kata orang kita ndak bisa, istilahnya ndak mampu ngasih orang kasih itulah tempat, sediakan tempat untuk belajar ngaji. Saya kasih makan biar orang tuh balik ndak sakit apa Bapak. Balik jam 1. Karena kan ini kan memang tidak meminta Bu ya, tidak meminta kepada jamaah iuran. Ada 2.000 ya, ada yang kasih 1.000 sukarela dia. Sukarelanya. Kumpul-kumpul itu pun untuk makan bersama. Kan agak cukup. 1.000 2.000. 1.000 2.000. Cukup tuh Bu. Itulah saya tambah 100 gaji laki saya tuh, saya sisihkan. Itu kata Bu Yuli, yuk kita kelompok. Bu Yuli, mana gak aku ada duit. Aku untuk itu jemaah aku nih, MT kami nih 400 sebulan mau disediakan, istilahnya kita tak mungkin Pak megang kata orang buat lontong sate, buat lontong sayur, yang kasih makan gitu lah. Yang sederhana aja. Ya. Yang penting tidak sakit mah. Tak sakit mah dia untuk ulatin. Dan jam 10 mulai ya. Ada nggak sih kisah-kisah jamaah Ibu nih yang mengharukan, pengen benar-benar pengen ngaji gitu, ada nggak sih? Banyak sih Pak, kadang-kadang dia ngaji tuh Bu, ndak ada ini, tak ada baju, saya kasih, tak ada kerudung, misal tak ada apa, baju saya lah saya bongkar, ambillah ini berebut Pak saya kasih kan. Baju tuh Bu? Baju saya. Mereka ini ada jilbab nggak sih? Itulah kadang-kadang, kadang ada, kadang tak ada. Ada yang pertama datang tuh tak ada jilbab, saya kasih lah jilbab saya, baju saya. Kena bekas-bekas kasih dia, berebut nama makanan. Anggi kamu nama anda apa dah, keluarkan lemari, baju pun banyak, berebut dia. Kayak ular mentaduk sih. Apa ular mentaduk ni apa? Berebut istilahnya kias. Suka kita baju kita pun nak dipakai, suka rasanya gitu Pak. Alhamdulillah. Kemarin pun saya banyak bawa ke sana tuh. Baju-baju ini mengumpulkan kumpulkan baju-baju yang layak pakai di rumah, yang bagus-bagus, ada sisa, ada yang untuk ke daerah, ada yang untuk di sini gitu. Nah ini saya udah simpen, ada yang orang nyumbang mau kena, sudah ada 10 butir, mungkin bulan puasa kita bisa salurkan untuk molap-molap. Untuk molap-molap yang membutuhkan. Yang membutuhkan di pedesaan. Enggak, nanti untuk kita yang molap yang kita itu saya mau minta data dengan molap-molap yang ketua-ketua data. Pengajian kamu ada berapa orang yang memang membutuhkan mukenanya?
Itu yang nanti saya kasihkan gitu. Masya Allah, ini juga sebagai syiar dakwah Bu ya. Dengan artinya kita peduli kepada mereka, artinya mereka juga beranggapan bahwa ketika mereka masuk Islam, mereka ini masih ada yang peduli. Ya. Sedangkan mereka kan setelah masuk Islam ada yang sebagian besar Bu ya, ditinggalkan keluarga, ditelantarkan gitu. Nah kalau kita tidak rangkul tadi Bu Mona bilang mereka bisa balik lagi. Iya, tetap kembali dia. Kalau kita tak peduli sama dia ya, Mona ya. Balik lagi kita nanti sebatang karaga di kota ni katanya tidak ada yang anu. Balik kampung kan, kampung kayak kampung laki saya tidak ada muslim. Tak ada muslim, satu pun tak ada. Jadi kalau muslim saya seorang datang. Tempat mertua saya pedalaman masuk menjadi musuh ke dalam. Suami ibu yang sekarang? Oh, suami ibu mualaf juga? Mualaf, saya masukkan Islam baru 2 tahun 3 tahun. Nah, ini menarik nih kisah Bu Mona. Bu Mona mualaf, suaminya juga mualaf. Yang Islamkannya Bu Mona. Saya Islamkan dia. Ibu yang Islamkannya, suami ibu. Ini menarik nih teman-teman. Nya, masukkan aku Islam. Oh, kok mau? Ayah tuh bawa dia ke masjid Langsak 1 tuh. Baru Pak Ustaz Darwin buat ganti surat. Dia manggil ibu nyonya. Maknya. kan mohon maaf ya kan karena Bapak Ambon kan jadi hitam ya. Ada kayak jadi orang yang warna hitam ibu. Pak. Bila kata orang Ambon kan Pak Ambon hari ini kan. Tapi enggak terlalu hitam, ada campurannya. Memang adik saya putih-putih. ini apa sawo matang ya Bu. Oke teman-teman, tadi Bu Mona mengatakan dikasih makanan biar enggak sakit mah. Ya, nah ini kebetulan teman-teman ini ada British Propolis. Ini bagi teman-teman yang mengalami penyakit mah, ini insya Allah bisa mengatasinya. Untuk sakit mah, diabetes, sakit jantung, stroke. Nah ini cukup minum 2-3 tetes propolis setiap hari ini untuk 1 bulan. Dan ini cukup cukup efektif karena sudah terbukti istri saya ini sakit mah kronis. Alhamdulillah semenjak mengkonsumsi British Propolis agak mengurangi sakit mahnya dan dalam waktu 21 hari ini kelihatan efeknya. Jadi juga tadi Bu Mona juga cerita tentang pakaian ya, jilbab. Dan alhamdulillah channel kita juga disupport, didukung oleh Ahbab Store. Nah, Ahbab Store ini adalah toko pakaian muslim. Nah, jadi teman-teman yang ingin mungkin membantu saudara seragam kami tidak ada. Seragam, insya Allah. Seragam. Tadi ditanya, Bu Mona nanti kita pergi ke Mujahidin pakai seragam apa? Paling baju kita ada hitam kan, ada putih kan, itu ya pakai, saya bilang. Gitu ya. Tidak ada Pak, macam mana Pak, seragam mahal-mahal, orang kami itu orang tidak ada Pak. Kadang-kadang, ya Allah kesian ada yang janda, kebanyakan janda. Dayak tuh dia muslim ni janda. Macam mana kita nak maksanya kan kadang-kadang. Dan mudah-mudahan nih Bu Mona ada penonton yang tergerak hatinya ingin membantu ya. Dan jadi teman-teman yang mungkin ingin membantu saudara-saudara kita, ibu-ibu kita dalam syiar dakwah, mengajak mu'alaf untuk mengenal Allah, mengenal Islam lebih baik lagi, mengajarkan mereka sholat, mengajarkan mereka mengaji, tetapi pakaian mereka ini apa adanya Ibu ya. Dan mungkin bisa membantu dengan berbelanja di Ahbab Store, mungkin dengan akadnya diserahkan kepada ke pengajian Bu Mona dan pengajian Makyul, atau bisa juga transfer di rekening yang akan saya cantumkan di video ataupun di deskripsi video. Insya Allah amanah yang dititipkan oleh Bapak, Ibu, Abang, Kakak ini akan kita salurkan kepada yang berhak menerimanya. Ya. Untuk bulan puasa ini kan kita nak maksud dia nak beli seragam mahal-mahal, dah lah Bu pakai ibu ada hitam kan, ibu ada atau putih kan, itu ya pakai. Ibu bilang itu ya seragam kita. Nak beli mahal tak berduit kita Bu, kesian ya ibu pun pasti gak, saya tahu tak ada orang banyak janda tempat kami ni bang. Oh, banyak janda. Janda banyak, sian kita nak maksa pun. Suami tak ada, dia pun kerja masih tanggungan, masih nak cari-cari kerja. Tadi ada yang nak bayar uang anak tu Bu, ada yang mau bayar, ada yang tak ada kami tagih kasih. Nak maksa-maksa kan kata udahlah kau bayar 5,000, dah aku ambil 5,000. Benar kan 10. Nak maksa dia tak ada duit, sian tahu dia tak kerja. Oke teman-teman, bagi yang penasaran dengan kisah Bu Mona, bagaimana sampai Bu Mona ini tertarik dengan Islam, karena Bu Mona ini ayahnya adalah
TNI ya Bu ya, TNI waktu ada kejadian penumpasan PKI ya di Kalimantan Barat. Nampuk kan Amoy jadi bini ya. Menyelamatkan Amoy, akhirnya nyelamatkan menjadi Amoy, istri ya. jadi istri. Kebetulan bapak tuh duda. Oh duda, Duda punya anak 4. Punya 4. Dapat Amoy itu loh, mama saya dapat 6 beradik sekarang. Oh begitu. Dan ini banyak yang menarik. Ini salah satunya Mama masuk Islam Bu ya. Mama terakhir masuk Islam. Oke, kita stop dulu Bu. Kita simpan biar penonton penasaran. Ini surat masuk Islam saya. Kemarin saya salah sebut. Di sini Kemarin Ibu nyebut 69. 69, sini 79. Saya kawin. Saya salah sebut. Nanti mereka bilang saya bohong juga. Saya sebenarnya tidak bohong. Kau tengok ya, masuk Islam saya banyak sekali cap, sampai kantor polisi pun ada. Polisi pun ada. Itulah makanya dulu kami masuk Islam tuh ya memang betul-betul saya itu kena siksa. Jadi maka di sana itu harus minta tanggung jawab kan dengan polisi juga. Takut dituntut sama keluarga saya. Kalau sekarang surat Islam enggak ada, cuma materai satu. Udah sah. Kayak buku nikah. Kalau saya seperti ini ya. Oh ya, ini saya dekatkan ya Bu ya. Dekatkan aja. Nah, ini surat Islam. Nih, udah dekat belum? Mawan? Kan masih Ini. kecil ya, 17 tahun. Udah, kelihatan tanggalnya? Udah. Nah, ini teman-teman surat keterangan masuk Islam Makyul. Di sini ada. Nah, di sini zaman dulu ya. Zaman dulu surat keterangan masuk Islam ini ada cap dari kantor polisi ya. Karena memang dulu kan agak sedikit ini Mak ya. Agak susah masuk Islam ya zaman dulu ya. Jadi harus benar-benar meyakinkan bahwa ini memang serius masuk Islam, makanya banyak sekali administrasi. Salah satunya ada cap dari kepolisian karena Makyul di sini setelah masuk Islam itu disiksa. Iya. Nah, jadi memang ya dan cap dari kepolisian ini sangat benar-benar diperlukan pada saat itu. Iya. Nah, ini banyak dari kantor agama juga ada Bu ya. Ada. Ya. Dan kemarin Bu Yuli ini salah menyebutkan, ada yang protes. Jadi dia membawa surat keterangan masuk Islamnya. Kalau kemarin Bu Yuli mengatakan dia masuk Islam tahun 69. 69. Hari sebenarnya 79 karena ada salah penyebutan. Oke, teman-teman. Kita saksikan nanti bagaimana kisah dari Bu Mona masuk Islam dan bagaimana dia mengislamkan suaminya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Nah, ini saya mau nanya dalam bahasa Cinanya apa nih? Bahasa Tionghoanya. Cuma Bu Mona lo ajak penonton untuk subscribe, like, dan bagikan gitu kan video ini. Gitu. Bahasa Cinanya apa Bu? Teman-teman, lungcung kon dia video ko asu ai dia ngetene video nyilang ikon no ho, tolong di subscribe. Kamsia. عما يتساءلون